Cerita rakyat Jawa Timur, Ande-Ande Lumut, dongeng yang mengajarkan tentang arti penting kesetiaan dan menjaga kehormatan diri. Cerita rakyat Jawa Timur, Ande-Ande Lumut dan Keleting Kuning. Sebelum bersatu menjadi negara dengan nama Indonesia, wilayah Nusantara pernah dikuasai oleh beberapa kerajaan besar bercorak Hindu-Buddha. Di Jawa Timur misalnya, dikuasai oleh Kerajaan Kediri dan Kerajaan Jenggala. Dua kerajaan ini memiliki keterkaitan yang sangat erat karena berasal dari satu kerajaan bernama Kerajaan Kahuripan. Namun, untuk menghindari perselisihan antar calon pewaris tahta, Raja Airlangga memutuskan untuk membagi wilayah kekuasaannya itu menjadi dua. Pada 1045, salah satu kerajaan diberi nama Kediri, sedangkan kerajaan lainnya diberi nama Jenggala. Gunung Kawi dan Sungai Brantas menjadi pembatas kedua kerajaan ini. Dari wilayah ini, cerita rakyat Ande-Ande Lumut muncul. Kisah ini menceritakan sepasang sejoli bernama Pangeran Raden Panji Asmarabangun dari Kerajaan Jenggala dan Putri Dewi Sekartaji dari Kerajaan Kediri. Seperti apa kisahnya? Ikuti cerita lengkapnya berikut ini. Ikatan pernikahan antara dua kerajaan sebelum meninggal, Raja Airlangga sempat berpesan agar Kerajaan Kediri dan Kerajaan Jenggala tidak berperang di kemudian hari. Para petinggi kerajaan akhirnya sepakat untuk mempersatukan kedua kerajaan itu dengan menikahkan Panji Asmarabangun, putra Raja Jenggala, dengan Dewi Sekartaji, putri Raja Kediri. Dewi Sekartaji dikenal sangat cantik dan memiliki budi pekerti luhur. Kecantikannya yang terkenal hingga seluruh pelosok negeri mampu mengundang ketertarikan para kesatria dan pangeran. Panji Asmarabangun, salah satunya. Tak berselang lama, kerajaan Jenggala diserang oleh musuh. Pertempuran sengit pun tak bisa dihindari. Dewi Sekartaji yang melihat pertempuran tersebut merasa ketakutan dan memutuskan untuk bersembunyi. Dewi Sekartaji diangkat sebagai Keleting Kuning. Dewi Sekartaji bersembunyi di suatu desa terpencil yang jauh dari kerajaan Jenggala dan menghampiri sebuah rumah kecil. Ibu pemilik rumah membuka pintu yang diketok oleh Sekartaji dan mengizinkannya untuk tinggal bersama tiga anaknya yang bernama Keleting Merah, Keleting Hijau, dan Keleting Biru. Dewi Sekartaji kemudian diangkat menjadi anak. Selama tinggal di rumah tersebut, Sekartaji berganti nama menjadi Keleting Kuning. Kehidupan sang putri terasa sangat berat, lantaran ia mesti menjadi pembantu yang sering disuruh-suruh oleh ketiga kakak angkatnya. Tak hanya disuruh memasak, mencuci, dan membersihkan setiap sudut rumah, ia bahkan kerap dirundung oleh ketiga kakaknya. Pangeran Panji Asmarabangun mencari Dewi Sekartaji. Usai pertarungan sengit, kerajaan Jenggala kembali aman karena Panji Asmarabangun berhasil mengalahkan musuhnya. Ia mengerahkan beberapa pengawalnya untuk mencari keberadaan Dewi Sekartaji. Selang beberapa waktu, seorang pengawal mengabarkan bahwa ia bertemu dengan seorang gadis yang mirip Dewi Sekartaji di sebuah desa. Panji Asmarabangun lalu berangkat ke desa Dadapan yang letaknya berseberangan dengan desa tempat Keleting Kuning tinggal. Panji Asmarabangun tinggal di rumah seorang nenek tua bernama Mbok Randa dan menyamar sebagai Ande-Ande Lumut yang sedang mencari istri. Ia kemudian menjadi anak angkat dari Mbok Randa. Berita tentang sayembara Ande-Ande Lumut yang sedang mencari istri pun tersebar dengan cepat. Karena sangat tampan, banyak gadis yang mendatangi desa Dadapan untuk melamarnya. Pertolongan bangau ajaib sayembara Ande-Ande Lumut juga terdengar oleh keluarga Keleting Kuning. Ibu angkat Keleting Kuning pun menyuruh anak-anaknya untuk pergi menemui Ande-Ande Lumut. Keleting Merah, Keleting Hijau, dan Keleting Biru berdandan semenawan mungkin untuk melamar Ande-Ande Lumut. Sayangnya, mereka melarang Keleting Kuning untuk ikut dan malah menyuruhnya untuk mencuci pakaian. Saat sedang mencuci pakaian, seekor burung bangau tiba-tiba datang dan memberinya sebuah cambuk.
Bangau yang bisa berbicara itu memberitahu Kelenting Kuning bahwa jika ia menyusul ketiga kakak angkatnya, ia akan bisa bertemu dengan Panji Asmarabangun. Dengan bergegas, Kelenting Kuning pergi ke desa Dadapan. Tipu muslihat Yuyu Kangkang. Sementara itu, ketiga kakak angkat Kelenting Kuning sudah sampai di tepi sungai. Mereka kebingungan saat hendak menyeberangi sungai, karena tak ada satupun perahu atau jembatan yang terlihat. Apalagi sungai tersebut sangat luas, dalam, dan berarus deras. Tiba-tiba, muncullah seekor kepiting raksasa bernama Yuyu Kangkang di hadapan mereka. Kepiting itu menawarkan diri untuk membantu menyeberangi sungai asalkan mereka mau menciumnya terlebih dahulu. Kelenting merah, kelenting hijau, dan kelenting biru langsung menyanggupi persyaratan itu. Satu persatu, mereka menaiki punggung Yuyu Kangkang untuk menyeberangi sungai. Tak lama, sampailah Kelenting Kuning di tepi sungai dan bertemu dengan Yuyu Kangkang. Yuyu Kangkang juga menawarkan jasa untuk menyeberangi sungai dengan syarat yang sama. Kelenting Kuning menolak dan meminta Yuyu Kangkang untuk membantunya tanpa harus memenuhi syarat tersebut. Tentu saja, Yuyu Kangkang tidak mau menerima permintaan Kelenting Kuning. Kesabaran Kelenting Kuning pun habis. Ia mengeluarkan cambuk dan memukulnya ke sungai. Seketika, air di sungai itu surut dan membuat Yuyu Kangkang ketakutan. Akhirnya, kepiting raksasa tersebut mau membantu Kelenting Kuning untuk menyeberangi sungai. Panji Asmarabangun dan Dewi Sekartaji bertemu kembali. Kakak angkat Kelenting Kuning tiba lebih dulu di tempat Ande-Ande Lumut. Secara bergantian Lenting Merah, Kelenting Hijau, dan Kelenting Biru menunjukkan wajahnya yang rupawan pada Ande-Ande Lumut. Tapi, tak ada satupun dari mereka yang terpilih, karena mereka telah mencium Yuyu Kangkang. Ternyata, Yuyu Kangkang adalah utusan Ande-Ande Lumut yang bertugas untuk menguji para peserta sayembara. Beberapa saat kemudian, tibalah Kelenting Kuning di rumah Mbok Randa. Ande-Ande Lumut tahu bahwa Kelenting Kuning adalah satu-satunya perempuan yang tidak mencium Yuyu Kangkang. Ia pun memilih Kelenting Kuning sebagai calon istrinya. Meski sempat kebingungan, Kelenting Kuning akhirnya menceritakan bahwa tujuan kedatangannya adalah untuk mencari suaminya yang bernama Panji Asmarabangun. Mendengar cerita tersebut, Ande-Ande Lumut langsung membuka penyamarannya dan membuat seisi rumah terkejut. Dewi Sekartaji sangat bahagia karena bisa bertemu kembali dengan Panji Asmarabangun. Mereka berdua akhirnya memutuskan untuk kembali dan juga mengajak Mbok Randa untuk tinggal di istana sebagai ucapan terima kasih. Panji Asmarabangun dan Dewi Sekartaji melanjutkan kehidupan pernikahannya, serta hidup bahagia selamanya. Moral cerita rakyat Jawa Timur Ande-Ande Lumut. Terdapat beberapa pesan moral yang dapat dipetik dari cerita rakyat Jawa Timur Ande-Ande Lumut. Pertama, kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya memiliki sifat setia layaknya Ande-Ande Lumut dan Kelenting Kuning yang tetap setia satu sama lain meski harus menghadapi berbagai ujian untuk bisa bertemu kembali. Selain itu, kita juga harus menjaga kehormatan diri dan tidak bersikap tamak. Apalagi sampai menghalalkan segala cara untuk bisa mencapai tujuan. Seperti yang dilakukan oleh ketiga kakak Kelenting Kuning yang rela mencium Yuyu Kangkang demi bisa bertemu dan mendapatkan hati Ande-Ande Lumut. Dan yang terakhir, kisah ini mengajarkan kita bahwa perbuatan baik akan selalu berbuah kebaikan. Begitu pula sebaliknya, kejahatan akan dibalas dengan hal yang sama.